Mundur, weh. Ya. Yuk. Ya. Saya kan tanggapannya. Oke, sekarang kan pemerintah mencanangkan untuk new normal. Tapi kalau saya secara pribadi, apapun istilah itu, dengan adanya kelonggaran, kita tetap harus mawas diri, tetap harus menahan diri. Jangan di saat aktivitas sudah mulai dibuka, kita menjadi liar dan seolah-olah tidak ada kehidupan di esok hari gitu kan. Jadi kalau saya dilihat dari postingan saya juga, ya sebisa mungkin kita menahan diri. Contohnya hal kecil, kayak misalnya saya mau ke ATM, ternyata dalam ATM-nya rame, saya mendingan nggak usah masuk ke ATM dulu, jadi saya tunggu dulu di luar. Atau mungkin saya mau pergi masuk ke supermarket, kalau saya lihat supermarketnya rame, ya mendingan saya tidak masuk dulu. Karena ya buat saya betapa pentingnya jaga jarak, karena kita nggak pernah tahu kita bersebelahan dengan siapa, orang itu dari mana, kita nggak pernah tahu. Jadi memang ya hidup bersih itu ya benar-benar hidup bersih dari yang sekitaran kita sih gitu. Kalau saya sih melihat mungkin saat ini kalau misalnya corona itu ya sama aja dengan kita dengan mungkin penyakit HIV atau mungkin dengan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya gitu. Kita harus menjaga diri kita gitu, hidup bersih. Kalau mau dekat sama orang ya kita harus tahu juga latar belakangnya seperti apa gitu kan. Excited juga sih setelah akhirnya new normal akan diterapkan, jadi excited. Dan tempat apa yang akan segera dikunjungi setelah new normal? Saya nggak ada yang excited, biasa aja, karena itu dia, saya tetap mindset kekhawatiran gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang lost, tidak ada sesuatu yang menjadi liar, sesuatu yang menjadi bebas, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Karena kalau buat saya tetap membentengi diri saya untuk tidak boleh melakukan aktivitas yang liar gitu. Butiknya udah mulai dibuka. Iya. Kalau butik saya sih memang saya tidak, dari kemarin saya tidak menerima tamu. Ada tamu 1-2, tapi memang itu juga saya batasin. Dan aktivitas anak-anak jahit juga memang sangat terbatas gitu. Mungkin dari letak mejanya gitu kan, dan aktivitas jam kerjanya, dan pegawai saya udah saya tes COVID, terus udah gitu kita dari kemarin sudah ada penyuntikan vitamin dan segala macam. Dan kalau misalnya memang kurang enak badan juga langsung sadar diri untuk tidak masuk kerja gitu. Walaupun maksudnya gini ya, kita terbiasa masuk angin, terbiasa batuk dikit. Kalau sekarang kan batuk aja kayak orang habis nyolong apa gitu ya, jadi seperti ada kekhawatiran yang sangat berat gitu sih. Tapi kayak itu jadi takut ke mall gitu mas, Kalau saya bukan takut ke mall. Pertama, mau ke mall gunanya apa? Kalau hanya untuk duduk-duduk ke mall, kalau saya sih mendingan nggak usah. Belum saatnya ya gitu. Jadi kalau misalnya memang ke mall ada yang mau dibeli ya silakan. Saya juga masih sering kok ke supermarket, tapi kan ada kebutuhan, bukan yang karena duduk-duduk di supermarket atau apa gitu. Jadi ya sekarang memang harus bisa menahan diri untuk melakukan aktivitas yang kita rasa belum terlalu perlu. Lihat di serbu mall, sedih ya sih atau? Kalau saya sih mungkin bukan sedih ya, tapi ngelihatnya memang ya jadi kayak seolah-olah besok itu nggak ada hari lagi. Padahal sekarang kan zaman udah canggih semuanya, belanja lewat online juga bisa. Toko saya juga semuanya menjalankan pembelanjaan online. Jadi ya untuk apa harus ke store lagi gitu, kalau misalnya belanja dari online aja bisa. Dengan diterapkannya new normal itu sendiri akan memulihkan ekonomi itu sendiri kan? Saya sih pengennya ya segala sesuatunya kembali normal lah gitu. Seperti itu. Ya karena kalau misalnya kita pikirin, banyak teman-teman yang di PHK, teman-teman pengusaha juga tidak bisa membayarkan gajinya, banyak yang dirumahkan, kan kasihan juga. Kalau Igu sendiri seberapa besar pengaruhnya dari corona terhadap usahanya sendiri? Kalau saya, alhamdulillah malah membuat lapangan pekerjaan. Saya buka kafe kejoran, walaupun tidak terlalu besar, tapi setidaknya saya bisa membantu teman-teman untuk mengurangi pengangguran. Oh, by order. Ya pakai online juga. Gun, satu lagi Gun, ini kan di selain sisi juga selain ada corona, apa namanya, dampaknya juga ada yang bunuh diri, artis India usia 25 tahun akibat depresi, tidak dapat job. Nah ini sebagai seorang artis melihat fenomena yang terjadi dengan artis India seperti Kalau apa? artis bunuh diri kayaknya bukan hal yang baru ya, di Korea juga banyak artis bunuh diri. Iya. Ya jadi kalau misalnya orang mau bunuh diri kan sebabnya juga banyak, mungkin bukan hanya corona aja. Nah kira-kira untuk menasihati supaya tidak sepi job sebagai seorang artis, apa yang harus dilakukan? Inisiatif, punya lebih berekspresif. Buat aku membuat satu peluang-peluang baru, buat saya masih banyak jalan kok gitu.
walaupun nggak ada syutingan atau nggak ada show, ya kita harus pikirin bagaimana caranya ada perputaran keuangan dalam hidup kita. Kan begitu besar ya pengaruhnya corona ya sampai akhirnya depresi orang meninggal, emang begitu besar ya. Ya begitulah. Terima kasih ya.